Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk simak video berikut ini. Seorang pemain bola. Nah, seorang pemain bola begitu terlihat sangat lincah ketika memainkan bola, baik itu saat melompat ataupun sedang berlari. Nah, mengapa demikian? Ya, hal ini terjadi karena adanya interaksi antara otot dan tulang. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak, yaitu bagaimana struktur dan fungsi tulang sebagai alat gerak pasif dan struktur serta fungsi otot sebagai alat gerak aktif. Yuk simak penjelasan berikut ini. Sistem gerak pada manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang, kemudian alat gerak aktif berupa otot. Nah, berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang bersifat lentur. Hal ini karena terbentuk dari selaput tulang rawan. Selaput tulang rawan tersusun atas banyak sel-sel pembentuk tulang rawan, yaitu kondroblas. Jaringan tulang rawan pada anak-anak lebih banyak mengandung sel-sel tulang rawan, sedangkan pada orang dewasa, jaringan tulang rawannya telah mengandung matriks-matriks tulang. Sebagian besar tubuh anak-anak masih terdiri dari tulang rawan, sedangkan pada orang dewasa hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu, misalnya cuping hidung, cuping telinga, ruas-ruas tulang belakang, persendian tulang, dan antara tulang rusuk dan tulang dada. Selanjutnya yaitu tulang keras. Berbeda dengan struktur tulang rawan, tulang keras memiliki susunan yang lebih kompleks daripada tulang rawan. Tulang keras, fungsi utamanya yaitu sebagai penyusun rangka tubuh manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi tiga, ada tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Berdasarkan namanya, tulang pipih memiliki bentuk pipih atau gepeng yang di dalamnya berongga seperti spons. Tulang pipih tersusun atas dua lempengan tulang, yaitu lempengan tulang kompak dan tulang spons. Tulang pipih ditemukan di beberapa bagian tulang seperti tulang belikat, tulang rusuk, dan tulang tengkorak. Selanjutnya yaitu tulang pipa. Berdasarkan bentuknya, tulang pipa memiliki bentuk bulat, panjang, dan berongga. Pada ujung tulang pipa terdapat perluasan yang disebut dengan bonggol. Bonggol ini memiliki fungsi sebagai penghubung antar tulang. Nah, berikut beberapa contoh tulang pipa, yaitu ada tulang betis, tulang kasta, dan tulang pengumpil. Selanjutnya yaitu tulang pendek. Berdasarkan namanya, tulang pendek memiliki bentuk bulat dan pendek. Nah, di dalam tulang pendek ini terdapat sumsum merah yang cukup banyak. Tulang pendek bisa ditemukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang punggung. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi tulang. Tulang pada tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi tulang yang pertama, tulang pemberi bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ tubuh. Yang ketiga, penegak tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, tempat penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfor.
Yang keenam, tempat penyimpanan cadangan lemak dan sumsum kuning serta tempat melekatnya otot. Nah, ngomong-ngomong tentang tulang, tentu saja antara tulang satu dan tulang yang lainnya saling terhubung. Nah, hubungan antar tulang ini disebut dengan persendian. Pada manusia, sendi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada sinartrosis atau sendi mati, yaitu tidak memungkinkannya terjadi pergerakan, contohnya pada tulang tengkorak. Kemudian yang kedua ada ampiartrosis, yaitu sendi kaku. Nah, pada persendian ini memungkinkan terjadinya pergerakan tetapi hanya sedikit. Contohnya yaitu pada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga ada diartrosis, yaitu sendi gerak. Nah, pada persendian ini memungkinkan terjadinya pergerakan secara leluasa. Nah, sendi gerak atau diartrosis dibagi menjadi 6 macam. Ada sendi putar, sendi geser, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi gulung. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama ada sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya pada pergelangan tangan. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk, contohnya pada lutut dan siku. Kemudian sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya pada ujung tulang telapak tangan dan ujung tulang jari tangan. Kemudian sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Contohnya yaitu pada tulang atlas. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Kemudian sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu ke arah samping dan depan. Salah satu contohnya adalah tulang pangkal ibu jari. Nah, berikut kakak akan menampilkan video penjelasan tentang rangka penyusun tubuh manusia. Yuk simak video berikut ini.
aktif. Berikut akan kakak jelaskan tentang alat gerak aktif. Alat gerak aktif terdiri dari otot. Otot dibedakan menjadi 3 jenis, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka karena otot ini menempel pada rangka dan menjadi alat gerak utama. Otot lurik memiliki sel yang berbentuk silindris dan memiliki banyak inti. Kerja otot lurik dikendalikan oleh sistem saraf pusat sehingga cara kerjanya disadari. Selanjutnya yaitu otot polos. Otot polos sering juga disebut otot organ dalam. Hal ini karena otot polos sering ditemukan di organ-organ dalam, contohnya pada sistem pernapasan, sistem pencernaan, pembuluh darah, dan lain-lain. Kemudian bentuk sel-sel otot polos menyerupai gelondong dengan satu inti di tengah. Otot polos tidak dikendalikan oleh sistem saraf pusat, sehingga otot polos bekerja di luar kesadaran. Selanjutnya yaitu otot jantung. Otot jantung memiliki struktur mirip dengan struktur otot lurik. Yang membedakan adalah pada otot jantung terdapat percabangan. Nah, otot jantung menggerakkan jantung dan jenis sarafnya adalah saraf otonom. Oleh karena itu, otot jantung bekerja di luar kesadaran. Apakah kalian sudah memahami penjelasan tentang otot? Nah, agar lebih mudah memahami, tugas kalian di rumah adalah membuat matriks perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, bagaimana setelah menyimak penjelasan tentang sistem gerak? Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana asal mula manusia itu bisa bergerak? Apa saja yang terlibat dalam sistem gerak? Jadi, dapat disimpulkan pembelajaran hari ini adalah sistem gerak. Alat-alat geraknya dibedakan menjadi 2 jenis, ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak pasif yaitu terdiri dari otot. Otot dibedakan menjadi 3 macam, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif terdiri dari tulang. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3 jenis, ada tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.